dipersembahkan dalam rangka mengikuti lomba storytelling untuk perayaan ulang tahun Yayasan Mitra-Mitra ketiga. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Sambil mengisi kegiatan di rumah, kali ini Najla akan bercerita nih, cerita rakyat dari Kalimantan Barat. Ayo kita simak. Pada zaman dahulu kala, hiduplah ibu dan seorang anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal saat Darmi masih kecil. Dahulu mereka hidup berkecukupan. Namun setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Darmi menjadi kian gelap. Berat badannya juga menyusut. Semuanya dilakukannya demi Darmi, putri satu-satunya. Namun, apa yang dilakukan Darmi? Ia tidak mau membantu ibunya. Kerjaannya setiap hari hanya berdandan. Ia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya gelap seperti ibunya. Suatu hari, ibu Darmi hendak bekerja di ladang. Ia akan bekerja sampai sore sebab panen sudah. Darmi, maukah kamu masak hari ini, nak? Ibu tidak bisa pulang siang ini karena harus menyelesaikan panen kita. Jika selesai masak, maukah kau mengantarnya ke ladang untuk ibu? Tidak mau, Bu. Nanti kalau aku masak, rambutku bau tumpul. Aku kan habis keramas. Lalu, kalau aku mengantar ke ladang, kulitku jadi hitam. Ibu Darmi hanya menggeleng-geleng dan sedih. Di ladang, Ibu Darmi bekerja sangat keras. Ia mengumpulkan hasil panennya. Besok, ia akan menjualnya ke pasar. Ia tidak memperdulikan perutnya yang lapar. Setelah pulang dari ladang, ia pulang ke rumah. Betapa terkejutnya. Tak ada makanan sama sekali yang bisa dimakan. Darmi sama sekali tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya pulang marah-marah. Ibu kemana saja sih? Masa tidak ada makanan di rumah? Aku kan lapar, seharian tidak makan. Darmi, ibu kan sudah menyuruhmu untuk memasak. Aku tidak mau, Bu. Ya Tuhan, tolonglah Engkau ubah sikap anak. Lepaskanlah ia dari sifat malasnya. Keesokan harinya, Ibu Darmi sudah siap dengan hasil panennya. Ia akan menjualnya ke pasar. Darmi, ikutlah ibu ke pasar, nak. Ibu membutuhkanmu untuk membawa hasil ladang kita. Gak mau, Bu. Nanti kulitku kotor. Apalagi pasar kan becek. Aku gak bisa membayangkan kulitku yang bersih ikutan kotor. Akhirnya ibunya pergi ke pasar sendiri dengan membawa hasil ladang itu. Sorenya, Ibu Darmi membawa uang hasil panen. Tidak terlalu banyak, hanya cukup untuk membeli benih dan makan beberapa hari. Darmi yang melihat ibunya memegang uang segera mendekatinya. Ibu, bedakku habis, tolong belikan. Iya, nanti ibu belikan.
Tapi kamu harus ikut supaya ibu tidak salah beli. Akhirnya Darmi dengan terpaksa ikut ibunya ke pasar. Ibu, nanti kita jalannya jangan berdampingan. Ibu di belakangku saja ya. Kenapa, Darmi? Pokoknya ibu jalan di belakangku. Sebenarnya Darmi malu berjalan dengan ibunya yang berkulit gelap dan tak terawat. Tiba-tiba ada seorang teman Darmi yang menghampiri Darmi dan bertanya, "Hai Darmi, kamu mau kemana?" "Aku mau ke pasar." Teman Darmi melihat ibu Darmi dengan pandangan heran. "Dia siapa, Darmi? Ibumu ya?" Darmi yang tak ingin temannya tahu bahwa ia punya ibu yang kotor dan jelek segera menjawab, "Oh, dia pembantuku. Tentu saja bukan ibuku. Ih, amit-amit deh." Betapa sedih ketika ibu Darmi mendengarnya. Namun hanya ditahan dalam hati. Sungguh hati ibu Darmi semakin sedih. Betapa tega anaknya mengakui dirinya sebagai pembantu. Namun sekuat tenaga ia berusaha untuk menahannya. Sampailah Darmi dan ibunya di pintu pasar. Lagi-lagi Darmi bertemu dengan temannya. "Tumben kamu pergi ke pasar?" Siapa yang berjalan di belakangmu?" "Itu pembantuku." Ibu Darmi sudah tidak kuasa lagi menahan air matanya. Dan ia pun berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan sikap anak hamba. Tolong kiranya Tuhan menghukumnya agar dia menjadi jerah. Ah, Ibu, tolong aku. Ah, ada apa dengan kakiku? Kenapa tidak bisa digerakkan lagi?" Sedikit demi sedikit Darmi menjadi batu. Ibu Darmi